Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Semoga Miss bertemu dengan anak-anak semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai pelajaran kita pendidikan agama Kristen. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang Kau berikan bagi kami, terutama hamba-Mu ini Tuhan Yesus sebagai seorang pendidik akan mengajar anak-anak Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini agar hamba membawa pengajaran yang baik, spirit daripada Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Dan hamba juga mohon kepada Engkau Tuhan memberkati anak-anak yang mengikuti pelajaran ini Bapa, senantiasa Engkau menyertai mereka. Kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan Yesus. Roh Kudus memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Demikian, dan saat ini anak-anak kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya Miss akan memperkenalkan nama Miss, yaitu Yeni Milu, NIM 2002057, jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 5. Tingkatan yang Miss mengajar ini adalah SMP kelas 8. Dan anak-anak, tema dari materi ini memilih untuk tidak berputus asa. Kita akan siapkan Alkitab, dan bahan Alkitab terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 25-33 dan Roma pasal 5 ayat 3-4. Dan Miss akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu, yaitu 1.1 mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. 2.1 mensyukuri sikap hidup beriman dan berpengharapan. 3.1 memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Dan 4.1 menyaksikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Dan kompetensi intinya yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran, gotong royong, santun, percaya diri dan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keadaannya. Yang ketiga memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan ingin tahu tentang ilmuwan, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat mengelola, mengaji dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, memodifikasi dan membantu. Dalam ranah abstrak menulis, membaca, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Di sini juga ada tujuan pembelajaran. Yang pertama membawa kita harus menjadi manusia yang berpengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua agar kita jangan cepat berputus asa dalam menjalani hidup, percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang ketiga, jika sesama kita dalam keadaan yang tidak berpengharapan menjalani hidup ini atau diproses, maka kita harus peka dan membantu sesama kita. Dan juga ada indikator. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti berputus asa dan bedanya dengan berpengharapan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa pesan Tuhan tentang khawatir dan putus asa. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Yang keempat, siswa dapat mempraktekkan hidup
tidak khawatir dan tidak berputus asa. Pendahuluan, pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan karena perlunya pendidikan yang layak dan terarah membawa spirit yang benar. Maka pendidikan dari sekolah haruslah benar-benar memiliki pimpinan pendidik yang profesional, takut akan Tuhan. Spirit yang benar akan membawa hal baik dalam pendidikan sekolah, akan hidup dalam kebenaran dan kasih. Dalam materi berjudul Memilih untuk Tidak Berputus Asa, diharapkan siswa dapat menjelaskan arti berputus asa dan perbedaan berpengharapan. Menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang rasa khawatir dan putus asa, mengemukakan pendapat mengapa selaku anak Tuhan tidak boleh berputus asa. Kita akan masuk dalam materi A. Pengantar. Sikap putus asa juga mulai lebih jelas terlihat pada usia remaja. Mungkin kita juga pernah merasakan keadaan apa yang begitu sulitnya, sehingga memilih untuk melupakan semua itu dengan tidak memikirkan hal itu, atau malahan menyembunyikan dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari keadaan sulit itu. Ini yang disebut melarikan diri. Para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan, fight atau flight. Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya maksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Sebaliknya, flight artinya lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu, karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Seharusnya orang Kristen harus selalu siap menghadapi hidup, betapapun itu. Bagian B, mengapa harus khawatir dan berputus asa? Dalam Kamus Besar Indonesia, putus asa sama dianggap artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seorang tidak memiliki harapan. Sejak beberapa tahun terakhir ini, kita semakin sering membaca atau mendengar berita tentang orang yang bunuh diri karena merasa tidak mampu melanjutkan hidup. Perhatikan bahwa kata merasa, tambahan pada kata merasa ini membuat makna kalimat berbeda dibandingkan dengan tanpa tambahan kata merasa. Artinya, belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu, mungkin ia hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Wujud ketidakmampuan bisa beragam, misalnya karena tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membeli makanan untuk anak, tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakit. Majalah Gatra edisi 29 Agustus tahun 2023 menceritakan tentang kisah Pilu Herianto yang mencoba membunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan uang sebesar 2.500 untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler. Pada saat itu, ia baru berumur 12 tahun. Masih sangat muda untuk mengerti bahwa tidak bisa membayar kegiatan ekstrakurikuler tidaklah sama dengan harus mengakhiri hidup. Untung niat ini tidak tercapai walaupun ia sempat dalam perawatan intensif di rumah, sakit dan mengalami cacat mental karena keadaan sementara aliran zat asam yang ada pada otaknya akhirnya jerat kuat tali di lehernya. Bunuh diri bisa terjadi pada seseorang yang tidak melihat bahwa kehidupannya berarti sehingga ia tidak ada gunanya untuk melanjutkan hidup. Apakah dapat dibenarkan bila kita berputus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih bunuh diri? Apakah memang kita berhak untuk mengakhiri hidup ini, padahal bukan kita yang memberikan kehidupan dan karena itu
kehidupan juga bukan hak kita. Bagian C, penjelasan bahan Alkitab. Suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25-34. Mari kita baca pesan Tuhan Yesus ini. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpul bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan di hari ini cukuplah untuk sehari. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakai sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaannya untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Salomo, yaitu Raja Israel yang paling kaya dibandingkan dengan raja-raja lainnya, tentu memiliki kemampuan untuk memakai baju yang mahal indah. Namun keindahan baju Salomo tidaklah sebanding dengan keindahan bunga bakung. Padahal, apalah artinya bunga bakung yang hanya disamakan dengan rumput? Karena begitu hari berganti, keindahannya pun tidak lagi ada. Kekhawatiran akan kecukupan makanan, minuman, dan pakaian dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka menjadi anak-anaknya tidak perlu memiliki kekhawatiran akan hal-hal ini. Mengapa demikian? Dan yang kedua, anak-anak, pesannya adalah bahwa yang utama dalam menjalani hidup ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona terhadap Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Anak-anaknya, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Kekhawatiran kita tidaklah sanggup membuat kita menjalani hidup dengan nyaman, malahan justru dengan penuh rasa was-was dan ketakutan karena tidak adanya jaminan akan semua yang baik yang akan kita peroleh. Dan yang bagian yang ketiga, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Itu terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 34a. Nah, apakah kita bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Bila kita melihat di sekitar kita, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran.
ada orang yang memilih untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi masa depannya dan keluarganya. Bekerja keras artinya tanpa mengindahkan kesehatan dan makan teratur serta istirahat yang cukup. Gaya hidup seperti ini ternyata malahan merusak kesehatan sehingga akibatnya pada saat ia mencapai umur 40 tahun ia menderita penyakit jantung atau diabetes dan sebagainya. Padahal menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, makan secara teratur dan bergizi adalah yang penting untuk kelangsungan hidup yang baik. Bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa. Apalagi sampai bunuh diri saking putus asanya. Seharusnya setiap orang yang percaya memiliki prinsip seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan orang lain ada batasnya. Dan dalam bagian ini juga masih ada untuk penjelasan yang baik untuk anak-anak. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Jadi saat kita bingung mengapa yang kita harus butuhkan tidak kita dapatkan, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita dan karena itu Allah sangat memperhatikan kita. Mungkin saja jawaban Allah datang tidak secepat yang kita harapkan, tetapi tetap datang pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 9-11 anak-anak. Dan selanjutnya di bagian yang ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sungguh kata-kata yang Tuhan Yesus ini sangat menguatkan kita, bukan? Anak-anak, dari materi yang disampaikan ini ada kesimpulan yang dapat menguatkan kita di dalam kita menjalani hidup. Ya, kesimpulannya, dalam kehidupan ini selalu ada proses hidup yang harus kita lewati. Namun kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh khawatir dan putus asa menjalani pergumulan hidup kita. Janganlah kita mau mengakhiri hidup kita sedangkan hidup kita ini adalah hak dan milik Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir akan hidup kita, serahkanlah semua kekhawatiran kepadanya. Yang utama dalam menjalani hidup ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat anak-anak, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari besok punya kesusahannya sendiri anak-anak, maka dari itu berserahlah dengan iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus yang kita imani akan selalu menyertai kita, memberkati kita dalam menjalani hidup dan
Jangan lupakan bahwa dan selalu bersyukur dalam segala hal, tidak berputus asa dan selalu berdoa. Demikian kesimpulannya dari Miss. Ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita, selalu menjaga kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita ini, kekhawatiran, kita serahkan kepada Tuhan sehingga kita selalu dituntun oleh Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita, terutama anak-anak yang menjalani pendidikan di sekolah. Ini jika ada menghadapi segala sesuatu dalam belajar dan pendidikan ini, berdoa, tanya pada Tuhan, minta penyertaan Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, pengetahuan untuk menjalaninya dengan baik. Dan evaluasi bagi anak-anak pada bagian akhir pertemuan ini, Miss memberikan penilaian terhadap anak-anak. Ada 4 pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Ini menjadi satu tugas bagi anak-anak. Yang pertama itu, apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran dari materi yang tadi Miss sampaikan? Dan yang kedua, menurutmu apakah pesan ini dapat diterapkan dalam kehidupanmu sehari-hari? Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir atau berputus asa? Yang keempat, mengapa selaku anak Tuhan kita tidak perlu berputus asa? Demikian Miss sampaikan, ada 4 tugas ini menjadi bagian anak-anak untuk mengerjakannya dan mengerjakannya dengan baik dan mandiri. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dari awal pertengahan hingga akhir. Mata pelajaran pendidikan agama Kristen mengajarkan bahwa tetap berpengharapan pada Tuhan dalam kekhawatiran, bahwa Tuhan tetap ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak selalu berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, hormati orang tua, saling mengasihi sesama, rajin belajar dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.